Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lociana Muflifa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bilangan dan pengolahan data di sekolah dasar, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan judul pembelajaran akar dan akad. Pembelajaran pangkat dan akar suatu bilangan yang akan mempresentasikan bahan ajar ini. Adapun anggotanya, yang pertama yaitu ada Naura Aisyah Salsabila. Boleh dilanjut dengan NIM 2100406. Lalu ada Agista Putri Amelia dengan NIM 2100442. Dan selanjutnya ada Rizka Devia Safitri dengan NIM 2100417. Dalam presentasi kali ini, ada beberapa rangkaian acara, di antaranya yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian dan presentasi bahan ajar, yang ketiga sesi tanya-jawab, yang keempat sesi tambahan oleh dosen mata kuliah, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah sesi penyajian dan presentasi bahan ajar oleh kelompok kami yang akan diawali oleh saya sendiri. Untuk itu, kepada audiens diharapkan untuk memperhatikan sembari menyiapkan pertanyaan dan tanggapannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Balik lagi, kita kembali ke hari Senin, di mana hari ini kita akan belajar matematika. Di halaman yang ada pada layar, yaitu di daftar isi, kalian akan melihat kita akan belajar apa saja hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pangkat, lalu kita akan beroperasi hitung bilangan berpangkat 2, selanjutnya ada juga bahas soal, mari berlatih, kita juga akan belajar tentang akar, faktorisasi prima, tabel pangkat 2, dan selanjutnya kita akan ada evaluasi. Nah, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya untuk membakar semangat kita terlebih dahulu untuk jargon, supaya anak-anak semua juga belajar ya dengan semangat, apalagi kayak udah siang gitu. Nah, kalau ibu bilang matematika, kalian bilang yes, matematika yang kedua, kalian bilang oke, dan matematika yang ketiga, kalian bilang asyik dan menyenangkan. Bisa ya? Bisa, Bu. 1, 2, 3. Matematika. Yes. Matematika. Oke. Matematika. Asik Asik dan menyenangkan. Yeay. Terima kasih. Nah, tadi kan kita udah jargon nih, tapi ternyata nggak semuanya nih ternyata yang semangat. Kita sekali lagi ya, tapi sekali lagi ini kita bukan jargon, tapi nyanyi. Untuk refleksi kita semua biar kita happy sebelum belajar matematika. Nah, lagu ini tuh adalah lagu belajar matematika yang Ibu buat sendiri, di mana nadanya itu yaitu nada naik delman. Ibu akan mencontohkan sekali, nanti anak-anak kedua kalinya bisa bernyanyi bersama Ibu, oke? Oke, Bu. Belajar matematika. Pada hari Senin kita kembali sekolah dengan ibu guru belajar matematika. Matematika asik dan juga menyenangkan. Aku sangat suka belajar matematika. Hey, asik, 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 asik. Asik, 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 asik juga menyenangkan. Bisa kan? Gampang ya? Bisa, Bu. Oke, bareng-bareng biar semangat, boleh kita sambil goyang-goyang badannya biar kita refleks juga. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Senin kita kembali sekolah dengan ibu guru belajar matematika. Matematika asik dan juga menyenangkan.
Aku sangat suka belajar matematika. Hey, asik, 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 asik. Asik, 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 asik juga menyenangkan. Yeay. Udah semangat ya belajarnya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu kita akan mulai materinya tentang pembelajaran pangkat. Nah, sebelumnya pasti anak-anak, apa sih itu pembelajaran pangkat? Nih, sekarang Ibu akan membacakan bacaan ini terlebih dahulu, anak-anak perhatikan ya. Nah, pada kehidupan sehari-hari, kamu sering menemukan angka berpangkat seperti 2 pangkat 2. Bilangan berpangkat ini memiliki makna tersendiri nilainya. Apakah kamu tahu maksudnya? Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari tentang bilangan berpangkat 2 yang sering disebut bilangan kuadrat dan penarikan akar pangkat 2 suatu bilangan. Coba kamu ingat lagi tentang perkalian. Perkalian pada dasarnya adalah melakukan penjumlahan berulang. Sedangkan bilangan berpangkat adalah melakukan perkalian berulang dari bilangan itu sendiri. Hasil kegiatan belajar yang kamu lakukan harus menambah keterampilan berhitungmu hingga dapat diterapkan dalam pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini, kamu diharapkan mampu menentukan hasil pangkat dan akar pangkat dari suatu bilangan. Di halaman selanjutnya, nah, di halaman selanjutnya ini ada gambar sekolah, jalan, dan 2 anak. Anggap aja ini teman kita yang namanya Hamba dan ini teman kita yang namanya Ajeng. Nah, Ajeng bertanya, "Halo teman-teman, apakah kalian pernah bermain catur?" Mungkin di sini anak-anak belum pernah kali ya bermain catur, tapi pastikan kita sudah tahu apa itu catur. Udah pada pernah lihat kan ya? Nah, boleh dilanjut ke halaman selanjutnya. Ini adalah bentuk dari papan catur di mana si warnanya itu setiap kotaknya beda-beda. Nah, si papan catur ini memiliki kotak ke samping 8 dan kotak ke samping dan kotak ke bawah 8. Lalu, kalau misalkan kita hitung, semua kotak ini jumlahnya ada 64. Jadi, 8 dikali 8 sama dengan 64. Begitu juga 8 pangkat 2 sama dengan 64. Nah, terus maksud 8 pangkat 2 itu maksudnya apa sih, Bu? Boleh dilanjut ke halaman selanjutnya. Nah, sebenarnya bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang memiliki pangkat, baik itu pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Pangkat suatu bilangan ditulis dengan angka, ukuran kecil, dan diletakkan lebih tinggi dari posisi angka bilangan tersebut. Contohnya nih, seperti di bawah. Bisa kalian lihat sendiri, di sini ada 2, tapi dia 2-nya pangkat 1, jadi tidak ditulis pangkatnya. Lalu selanjutnya 2, ada 2 lagi nih, 2 huruf kecil, angka kecil di atasnya, dibacanya 2 pangkat 2. Lalu di bawahnya ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, ini angka 3-nya yang kecil, jadi dibacanya 2 pangkat 3. Selanjutnya di bawahnya sama, angka kecilnya angka 4, jadi dibacanya 2 pangkat 4. Boleh dilanjut ke halaman selanjutnya. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung di bagian catur. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan dapat ditentukan dengan cara mengalihkan bilangan itu sendiri sesuai dengan jumlah pangkatnya. Seperti tadi, dicaturkan 8, pangkat 2, jadi 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, contoh selanjutnya itu nih, contoh yang ada di kertas biru ini. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. 5-nya ada 2. 5 yang pertama dikali 5 yang kedua sama dengan 25. Begitu selanjutnya 5 pangkat 3. 5-nya ada 3. 5 pangkat 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Dan seterusnya sampai 5 pangkat 4, 5 pangkat 5, dan 5 pangkat seterusnya. Nah, dari pernyataan di atas, maka bilangan berpangkat 2 atau disebut juga kuadrat memiliki nilai perkalian sebuah bilangan dengan bilangan dirinya sendiri. Dengan demikian, maka nilai bilangan pangkat 2 atau kuadrat dapat ditentukan sebagai berikut. Di sini, kalian bisa melihat perpangkatan di kertas warna ungu. Ini tuh bisa kalian hafalkan karena ini tuh sangat
membantu kalian dalam memecahkan soal perpangkatan. Atau kalau misalkan, Bu, tapi aku pusing bacanya, aku pusing menghafalnya. Ibu bikin satu lagu di mana kalian tuh bisa menghafalnya dengan lagu dan kalian bisa menyanyikannya kapan saja. Jadi kalau misalkan tadi di depan belajar matematika itu lagunya pakai nada Naif Delman, sekarang Ibu akan menyanyikan sebuah lagu di mana lagu tersebut diambil dari nada Lihat Kebunku. Perhatikan ya anak-anak. 1 + 2 sama dengan 1. 2 + 2 sama dengan 4. 3 + 2 itu 9. 4 + 2 itu 16. Lanjut 5 + 2, 25. 6 + 2, 36. 7 + 2, 49. 8 + 2, 64. 9 + 2, 81. 10 + 2 sama dengan 100. Lebih gampang ya pakai lagu ya. Nah, boleh anak-anak nanti dipraktikan dimanapun kalau misalkan kalian mau menghafal dengan lagu tersebut. Boleh ke halaman selanjutnya. Nah, setelah tadi Ibu jelaskan, kalian silahkan untuk berlatih dengan soal-soal di bawah ini, di mana soalnya itu yang pertama ada 8 + 2, yang kedua ada 12 + 2, yang ketiga ada 13 + 2, lalu soal keempat 15 + 2, dan soal yang kelima ada 16 + 2. Pengerjaannya bagaimana, Bu? Seperti tadi, ini 8 dikali 8 sama dengan berapa, dan seterusnya. Mengerti ya anak-anak? Nah, baik. Sekian dari Ibu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Ibu. Baik, halo anak-anak semua, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Walaupun puasa harus tetap semangat ya. Nah, kita mau lanjut nih buat mempelajari pembelajaran pangkat dan akar suatu bilangan. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan berpangkat 2 atau kuadrat. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, kita mau bahas dulu nih, yang pertama penjumlahan. Pada dasarnya, pengerjaannya semuanya hampir sama gitu ya anak-anak, karena kita menggunakan tanda kurung terlebih dahulu agar nantinya memudahkan kalian supaya tidak bingung. Karena di sini kan misalkan kayak 4 kuadrat gitu ya, atau 4 / 2. Nah, di sini kalau langsung ditambah gitu ya, misalkan nanti takutnya kalian bingung. Jadi di sini ada caranya dulu biar bisa dijabarkan. Kalau misalkan kalian udah bisa nih, udah paham gitu ya, udah keren banget gitu, udah bisa langsung dikerjain langsung, nggak perlu pakai buka kurungnya dulu kayak gitu. Nah, sekarang kita membahas yang pertama dulu mengenai penjumlahan. Di sini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan dahulu dengan menggunakan tanda kurung semua bilangan berpangkat kemudian dijumlahkan. Di sini ada contohnya yaitu 4 / 2 ditambah 5 / 2. Nah, di sini kita jabarin dulu nih anak-anak. Tadi kan 4 / 2, berarti 4 kali 4. Lalu setelah dikurungkan gitu ya, ditambah dengan dikurungin lagi nih yang 5 / 2-nya, yaitu 5 kali 5. Setelah itu kita kalikan dulu yang 4 kali 4-nya, yaitu hasilnya 16, ditambah 5 kali 5 yang hasilnya 25. Setelah sudah kita ketahui dari hasil pangkatnya tadi, barulah kita tambahkan, yaitu 16 tambah 25, yang mana hasilnya adalah 41. Nah, selanjutnya adalah pengurangan. Pengurangan di sini pengerjaannya sama juga seperti yang penjumlahan tadi. Di sini ada contohnya 3 / 2 dikurang 2 / 2. Nah, seperti tadi kita harus mengalihkan yang pangkat dulu gitu ya. Seperti 3 / 2 itu kan berarti dijabarkan 3 kali 3. Lalu dikurang 2 / 2 yaitu 2 kali 2. Yang mana hasilnya 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5.
Nah, di sini kalian bisa mengerjakan ayo berlatih. Nah, di sini juga udah ada contohnya gitu ya anak-anak. Jadi bisa dimasukkan dulu nih, contohnya di nomor 1. Di sini ada 5 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Berarti di sini 5 kali 5 ditambah 8 kali 8. Nah, setelah kalian mengetahui hasil dari 5 kali 5 dan juga 8 kali 8, barulah boleh ditambahkan. Dan seterusnya seperti itu juga ya anak-anak. Lalu yang di nomor 6 ini kan pengurangan gitu ya. Dan di sini kalian bisa mengalihkan sama seperti tadi. Kita jabarkan dulu 7 pangkat 2 yang mana hasilnya 7 kali 7. Setelah itu dikurang 4 pangkat 2 yaitu 4 kali 4. Berarti 7 kali 7 hasilnya berapa? Lalu baru dikurangkan dengan 4 kali 4. Seperti itu ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada perkalian dan juga pembagian. Nah, di sini caranya juga masih sama seperti yang tadi, kita harus menjabarkannya terlebih dahulu. Di sini ada contohnya, 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, di sini 4 pangkat 2 berapa? Ya, benar ya, 4 kali 4, lalu kita kalikan, dan 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2. Yang mana hasilnya 16 dikali 4. Lalu baru kita kalikan dan hasilnya adalah 64. Lalu di sini ada pembagian. Nah, pembagian di sini kita juga sama, kita jabarkan dulu biar nggak bingung gitu ya. Nah, di sini ada 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? Iya, benar. 6 kali 6 ya. Lalu dibagi 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3. Lalu kita kalikan dulu nih, 6 kali 6 hasilnya 36, lalu dibagi 3 kali 3 yaitu 9. Lalu kita bagi lagi nih, 36 bagi 9 yang hasilnya adalah 4. Seperti itu anak-anak. Lalu di sini juga ada ayo berlatihnya gitu ya, sama seperti yang penjumlahan dan pengurangan tadi. Di sini kalian bisa memasukkan ke dalam kurungnya terlebih dahulu agar kalian tidak bingung. Baru dikalikan dan juga di sini yang nomor 6 sampai 10 bisa dibagi setelah itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal cerita mengenai pembelajaran pangkat. Nah, yang pertama ada Bu Titi nih. Bu Titi mempunyai toko kue. Bu Titi membeli 12 lusin lupis dan 20 kodi pastel untuk dibagikan saat Jumat Berkah. Berapa buah lupis dan pastel yang dibeli Bu Titi? Di sini satu lusinnya yaitu 12 buah dan satu kodinya ada 20 buah. Lalu kita kalikan dulu nih, 12 lusin lupis berarti 12 pangkat 2, yang mana bisa kita jabarkan gitu ya, berarti 12 kali 12, berarti Bu Titi membeli 144 buah lupis. Lalu di sini ada 20 kodi pastel. Nah, satu kodinya itu ada 20 buah nih anak-anak. Jadi kita bisa menggunakan pangkat, yaitu 20 pangkat 2. Berapa 20 pangkat 2? Yaitu 20 kali 20, yang mana hasilnya 400 buah pastel. Jadi jumlah lupis dan pastel yang dibeli Bu Titi adalah 144 lupis dan juga 400 pastel. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang nomor 2 di sini ada sebidang tanah berukuran berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 meter. Berapa meter persegi luas tanah tersebut? Nah, diketahui ya di sini sisinya itu 15 meter. Berarti diketahuinya S sama dengan 15. Ditanyanya luas tanahnya nih, luas tanahnya. Nah, gimana sih cara nyari luas dalam persegi? Nah, kalian harus tahu dulu dan diingat lagi kalau misalkan kalau ingin mencari luas sebuah persegi adalah sisi kali sisi. Nah, di sini berarti sama saja S pangkat 2 gitu ya, karena sama dengan S pangkat 2 itu kan berarti 15 kali 15 gitu ya anak-anak, karena di sini S-nya 15. Jadi kita bisa langsung saja mengerjakan yaitu S kali S sama dengan 15 kali 15, yang mana hasilnya 225 meter persegi. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada mari berlatih. Kalian bisa mengerjakan, ini ada soal ceritanya juga, bentuknya hampir sama seperti yang tadi, jadi kalian bisa mengerjakan yang seperti dicontohkan tadi. Seperti itu anak-anak.
Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran akar pada suatu bilangan, kita jargon dulu deh biar makin semangat gitu ya. Seperti yang tadi. Kalau Ibu bilang matematika yang oke, terus apa tadi Bu Agis boleh dibantu bareng-bareng? Oke, kalau matematika pertama kita yes, dan matematika kedua kita oke, dan Oke, matematika yang ketiga kita bilang asik asik dan dan menyenangkan. menyenangkan. Oke, kita bareng-bareng ya. Satu, Oke, dua, tiga. matematika, Matematika, yes, matematika, matematika, oke, oke. matematika, Matematika, asik asik dan dan menyenangkan. menyenangkan. Yeay. Yeay. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Boleh selanjutnya. Nah, selamat siang anak-anak. Pasti habis jargon tadi jadi lebih semangat ya. Boleh selanjutnya di sini kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran akar. Nah, pasti anak-anak bertanya akar itu apa ya Bu? Akar itu bukannya bagian dari tumbuhan ya? Nah, itu udah beda. Kalau akar dalam pembelajaran matematika itu merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 dilambangkan dengan tanda seperti tanda checklist yang di atasnya ada tanda garis. Lalu, kita ingat-ingat kembali bahwa bilangan pangkat 2 merupakan perkalian bilangan tersebut dengan bilangan itu sendiri, sehingga penentuan akar kuadrat dari suatu bilangan dapat ditentukan dengan mudah. Di sini kita bisa menunjukkannya melalui kalimat di bawah ini ya. Yang pertama ini ada 5 pangkat 2. Sama dengan kalau dijabarkan menjadi 5 kali 5 yang hasilnya menjadi 25. Sehingga akar kuadrat dari 25 adalah 5. Yang kedua ini ada 6 pangkat 2 yang dijabarkan menjadi 6 kali 6 yang hasilnya menjadi 36. Sehingga akar kuadrat dari 36 adalah 6. Lalu yang terakhir ini ada 8 pangkat 2 yang dijabarkan menjadi 8 kali 8 sama dengan 64. Sehingga akar kuadrat dari 64 adalah 8. Dengan itu dijelaskan bahwa akar merupakan kebalikan dari pangkat 2. Boleh selanjutnya? Nah, di sini ada soal yaitu perhatikan soal berikut. Di dalam kelas terdapat satu meja guru yang diletakkan di depan atau di tengah-tengah kelas. Meja tersebut berbentuk persegi dan akan ditutupi dengan 144 ubin persegi di bawahnya. Lalu di sini ada pertanyaan, berapakah banyak ubin pada tiap sisinya? Boleh di next. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka siswa harus belajar mengenai penarikan akar pangkat 2. Lalu, untuk memudahkan dalam melakukan penarikan akar pangkat 2 atau kuadrat suatu bilangan, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lainnya yaitu, pertama itu siswa bisa mengira-ngiranya melalui pangkat 2 ataupun melalui perkalian. Terus di sini ada menggunakan cara faktorisasi prima. Nah, kita mengingat kembali bahwa faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Di sini ada contoh satu untuk menjawab pertanyaan mengenai ubin, yaitu untuk mengetahui banyak ubin pada tiap sisi meja persegi akan dihitung akar pangkat 2 dari 144. Di sini kita buat terlebih dahulu pohon faktornya. Kita tulis dulu 144. Nah, di sini 144 termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil ya anak-anak. Nah, benar banget termasuk ke dalam bilangan genap. Jadi 144 ini dibagi dengan angka dari bilangan prima yang termasuk ke dalam bilangan genap yang dari terkecil dulu yaitu angka 2. Jadi 144 dibagi 2 menjadi hasilnya 72. Lalu 72 ini juga masih termasuk ke dalam bilangan genap. Jadi kita bagi lagi dengan angka 2 yang hasilnya menjadi 36. Lalu 36 ini kita bagi lagi dengan angka 2 karena
36 termasuk juga ke dalam bilangan genap yang hasilnya nanti akan menjadi 18. Lalu 18 termasuk bilangan genap. Maka kita bagi kembali dengan bilangan prima yang termasuk ke dalam bilangan genap dari yang terkecil yaitu angka 2 yang hasilnya menjadi 9. Lalu 9 ini tidak termasuk bilangan genap. Dia termasuk ke dalam angka 9 ini termasuk ke dalam bilangan ganjil. Jadi kita bagi angka 9 ini dengan bilangan prima yang termasuk ke dalam bilangan ganjil yang paling terkecil dulu yaitu angka 3. Jadi 9 bagi 3 yaitu 3. Lalu selanjutnya kita menentukan faktor-faktor primanya. Faktor primanya ini kita dapatkan dari pohon faktor yang sudah kita buat tadi yaitu faktor 144 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Lalu kita kelompokkan dalam dua faktor yang sama, yaitu 144 sama dengan kita masukkan kurung 2 kali 2 kali 3, lalu kita masukkan kembali kurung 2 kali 2 kali 3, yang nantinya akan menjadi 2 kali 2 kali 3 yang dimasukkan ke dalam kurung pangkat 2. Hasilnya adalah akar 144 sama dengan akar tanda kurung 2 kali 2 kali 3 tanda tutup kurung pangkat 2. Lalu selanjutnya tanda kurung 2 kali 2 kali 3 tanda tutup kurung. Nah, di sini pasti anak-anak bertanya kenapa akar yang di depan tanda kurung dan pangkat 2 yang di belakang tanda kurungnya menghilang. Di sini akar dan pangkatnya menghilang karena adanya teori mengenai sifat rasional akar, yaitu apabila bilangan berpangkat 2 di bawah akar pangkat 2 atau kuadrat, maka akar dan pangkat 2-nya dicoret atau dihilangkan sehingga menjadi 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Jadi hasilnya yaitu 12. Di sini ada catatan mengenai aku ingat, yaitu pertama ini faktor prima merupakan bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan dan juga faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Boleh selanjutnya. Nah, untuk contoh kedua ini masih menggunakan faktorisasi prima. Di sini kita menentukan akar dari 64. Kita tulis dulu pohon faktornya. Kita tentukan 64 ini termasuk bilangan ganjil apa bilangan genap? Benar banget, termasuk ke dalam bilangan genap. Berarti 64 dibagi dengan bilangan prima yang termasuk ke dalam bilangan genap yang dari terkecil, yaitu angka 2. 64 dibagi 2 yaitu 32. 32 ini termasuk ke dalam bilangan genap yang dibagi lagi menjadi 2. Jadi hasilnya 16. 16 ini masih juga termasuk ke dalam bilangan genap. Jadinya dibagi lagi menjadi 2, yang hasilnya menjadi 8, lalu 8 dibagi menjadi 2, hasilnya 4, terakhir 4 dibagi lagi dengan 2 karena masih termasuk ke dalam bilangan genap yang hasilnya menjadi 2. Selanjutnya, kita tentukan faktor-faktor prima dari 64 tersebut, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Lalu kita kelompokkan dalam dua faktor yang sama, yaitu 64, 2 kali 2 kali 2 yang dimasukkan ke dalam kurung dikali 2 kali 2 kali 2 yang dimasukkan lagi ke dalam kurung. Hasilnya adalah akar 64 sama dengan akar 2 kali 2 kali 2 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Lalu selanjutnya. Nah, selain cara faktorisasi yang seperti contoh di atas, kita bisa menggunakan cara paling mudah dalam menentukan akar, yaitu kita menentukan akar dari 625. Cara pengerjaannya yaitu kita perhatikan dulu bilangan akar dari 625. Lalu kita berikan penyekat antara dua bilangan dari sebelah kanan, karena di dalam soal terdapat 3 angka, maka kalian hitung dari sebelah kanan, lalu berikan penyekat. Penyekat garis ini bisa seperti contoh di buku bahan ajar, yaitu tanda titik-titik berwarna merah. Penyekat ini disimpan di antara sebelah kanannya, yaitu angka 2 dan 5, dan juga sebelah kirinya yaitu angka 6.
Lalu yang kedua, kita tentukan dulu bilangan pangkat 2 yang hasilnya sama dengan 6 atau mendekati angka 6. Di sini kita bisa mengingat kembali mengenai pangkat 2 atau perkalian. Kita bisa mengira-ngiranya misalnya dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1, berarti itu masih jauh dari angka 6. Lalu 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, berarti itu bisa dimasukkan dengan mendekati angka 6. Yang ketiga yaitu simpan angka 4 di bawah angka 6 dan tuliskan angka 2 di sebelah kanan simbol sama dengan. Lalu lakukan pengurangan antara 6 dengan 4 yang hasilnya nanti akan menjadi 4. 2 ini ditaruh di bawah angka 4 yang digaris. Lalu yang keempat, caranya yaitu lihat angka yang ada di sebelah kanan garis berwarna merah, yaitu angka 25. Lalu lihatlah angka paling akhirnya, yaitu angka 5. Tentukanlah bilangan pangkat 2 yang hasilnya terdapat angka 5, yaitu, nah di sini kita bisa kembali mengingat mengenai pangkat 2 atau perkalian. Dengan contohnya yaitu 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, di 2 pangkat 2 ini tidak bisa karena tidak ada angka 5-nya. Lalu 3 pangkat 2 juga tidak bisa karena hasilnya 9. 4 pangkat 2 hasilnya 16, berarti tidak bisa. Dan 5 pangkat 2 hasilnya 25, berarti bilangan pangkat 2 yang hasilnya terdapat angka 5 yaitu bilangan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Selanjutnya, kita lakukan perbandingan antara hasil pengurangan, yaitu pengurangan 6 kurang 4 yang hasilnya 2 dengan angka yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan, yaitu angka 2 yang nilainya adalah sama besar. Karena sama besar dan angka yang terdapatnya hanya 1, maka angka 5 disimpan di sebelah angka 2 yang diletakkan di antara angka sama dengan. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan kita tadi, maka dapat diketahui bahwa akar dari 625 adalah 25. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada soal, yaitu mari berlatih tentukan akar pangkat 2 atau kuadrat dari bilangan-bilangan berikut ini. Di sini ada soal dari A sampai J. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai soal A, yaitu akar dari 25. Sebenarnya akar dengan bilangan seperti ini atau bilangan yang masih kecil itu lebih mudah dijabarkan, yaitu bisa menggunakan pangkat 2 atau bisa menggunakan perkalian yang akan menghasilkan angka 5. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ada soal cerita mengenai mari berlatih. Ada 4 soal cerita. Yang pertama ini akan Ibu jelaskan, yaitu Vina memiliki sebuah baki berbentuk persegi dengan luasnya yaitu 196 cm kuadrat. Berapa cm panjang sisi baki tersebut? Di sini, siswa harus mengetahui terlebih dahulu mengenai rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi sama dengan atau disebut juga dengan sisi pangkat 2. Jadi 196 ini bisa kita hitung menggunakan cara faktorisasi prima, yaitu 196 ini termasuk ke dalam bilangan genap. Jadi kita bagi dulu dengan 2, yang hasilnya nanti akan menjadi 98, lalu 98 masih juga termasuk ke dalam bilangan genap, jadi kita bagi lagi dengan angka 2, yaitu hasilnya 49, lalu 49 ini kita bagi dengan 49 ini termasuk ke dalam bilangan ganjil. Jadi kita baginya dengan bilangan prima yang termasuk ke bilangan ganjil, yaitu pertama kita coba dengan 3 tapi tidak bisa, lalu dengan 5 juga tidak bisa, terakhir dengan 7, yaitu 49 bagi 7 yaitu 7. Terus kita tuliskan faktor primanya, yaitu 2 kali 2 kali 7 kali 7, yang nantinya apabila dikelompokkan menjadi 2 kali 7 di dalam kurung dikali 2 kali 7 dalam kurung. Lalu, akar dari 196 sama dengan akar 2 kali 7 dalam kurung pangkat 2, 2 kali 7, 14. Dan hasilnya yaitu panjang sisinya yaitu 14 cm. Soal 2 sampai nomor 4 ini bisa dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya ini ada tabel bilangan pangkat 2 dari 1 sampai 100 yang bisa dipahami oleh siswa. Bilangan yang ditandai dengan warna biru ini pangkat termasuk ke dalam pangkat 2, lalu hasilnya yaitu bisa termasuk ke dalam akar. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ada evaluasi 10 soal untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa mengenai pembelajaran pangkat dan akar. Pada bahan ajar ini, kami menyediakan 10 soal pilihan ganda di antaranya 5 soal pangkat dan juga 5 soal akar. Selanjutnya. Nah, sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi oleh kelompok 5 telah selesai. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Lalu acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan sesi tambahan oleh dosen mata kuliah yang akan disampaikan pada grup WhatsApp. Untuk itu, akhir kata dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.